kegiatan luaran hasil siswa keterangan durasi. 4. Diskusi internal kelompok brainstorming. Dokumen tindak lanjut hasil survei kelompok siswa melakukan diskusi internal untuk membahas temuan-temuan pada saat survei lapangan 1 minggu. 5. Presentasi awal proyek. Dokumen presentasi proyek. Setiap kelompok mempresentasikan proyek yang akan dikerjakan dan akan diberi masukan oleh guru 2 Hai. 4. JP. 6. Inisiasi. Proyek foto. Video. Kelompok siswa melakukan persiapan awal untuk turun ke lokasi observasi dan melakukan pemaparan ke masyarakat tentang proyek yang akan dilakukan 1 minggu. 7. Pengerjaan proyek. Log kegiatan siswa melakukan pengerjaan proyek secara mandiri dipantau oleh guru 1 minggu. 8. Diskusi guru. Siswa foto, video. Produk guru mendampingi pengerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa secara berkala 1 minggu. 9. Diskusi siswa. Masyarakat foto, video. Produk siswa mempresentasikan hasil sementara dari proyek ke masyarakat. 1 minggu. 10. Presentasi akhir ke klien foto, video. Produk siswa mempresentasikan hasil proyek akhir ke klien. 2 Hai. 4 JP. 11. Presentasi akhir ke guru foto, video. Produk. Dokumen proyek siswa mempresentasikan hasil implementasi proyek di masyarakat kepada guru. 1 Hai. 4 JP. 4. Observasi lapangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lapangan. Misalkan untuk contoh kasus kota cerdas, kalian akan diminta untuk berdiskusi dengan pengurus RT, RW di lingkungan tempat tinggal kalian. Topik yang akan diambil ialah permasalahan pendataan kependudukan atau pelayanan publik. Contoh masalah yang mungkin kalian digali ialah 1. Apa saja permasalahan seputar kependudukan di RT RW? 2. Bagaimana alur pelaksanaan atau prosedur dari sebuah pelayanan yang ada di lingkungan RT RW? 3. Siapa saja yang terlibat dalam pelayanan di lingkungan RT RW? Hasil observasi lapangan dapat kalian tuliskan dalam format berikut. Hai, tanggal, lokasi, peserta observasi lapangan 1, 2, titik. Hasil observasi lapangan, nama pelayanan. Titik. Alui pelayanan. No deskripsi kegiatan. Aktor yang terlibat dalam pelayanan. Permasalahan. Rencana tindak lanjut 1. 2. Setelah mendapatkan permasalahan di lapangan, kalian perlu melakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk menentukan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang sudah kalian temukan. 5. Perancangan dan pengembangan aplikasi. Peralatan, bahan, dan sarana yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ialah 1. Komputer, laptop. 2. Koneksi internet. 3. Kertas HVS. 4. Pulpen. 5. Aplikasi pengolah kata, misal MS Word, Google Docs, DSB. 6. DST. Silakan kalian mengisi semua peralatan dan sarana yang mungkin akan kalian buat. Pengembangan desain aplikasi merupakan tujuan utama dalam proyek ini. Kalian dan kelompok kalian akan mengembangkan aplikasi secara mandiri. Kalian dapat melakukan browsing menggunakan internet untuk belajar secara mandiri mendesain alur aplikasi. Petunjuk. Kalian dapat melakukan observasi tentang sebuah aplikasi e-commerce dan mencoba berbelanja di kedua platform tersebut sambil mencatat alur ketika seorang pelanggan berbelanja di e-commerce. Untuk menggambarkan sebuah halaman, kalian dapat menggunakan aplikasi pengolah presentasi.
Berdiskusilah dengan rekan kelompok kalian tentang apa saja yang perlu ada di halaman aplikasi yang kalian buat. Membuat desain aplikasi dengan menggunakan MS PowerPoint. Kosongan ini ya. Jadi nunggu. Ya kosong lagi tadi ya. Gambar jadi kosong. Ya kacau. C. Monitoring dan evaluasi proyek. Selain mengembangkan aplikasi, salah satu luaran wajib dari proyek ialah rekaman aktivitas proyek yang berisi tentang daftar aktivitas individu dalam mengerjakan proyek. Luaran lainnya ialah kode program, desain prototipe, dan aplikasi. Selain dalam bentuk produk aplikasi, terdapat dokumen pendukung seperti poster, infografis serta dokumen yang berisi refleksi dan evaluasi. Jurnal kelompok dapat menggunakan format sebagai berikut. Nama, aktivitas hari, tanggal, jam pelaksana keterangan. 1. Aktivitas A Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, pukul 10 siswa A membuat desain. Pertanyaan wawancara. 2, 3, 4. Format rekaman aktivitas proyek secara sederhana sebagai berikut. Nama siswa, Budi Sudarsono. Hari, tanggal, waktu aktivitas keterangan. 1 Senin, tanggal 15 Februari 2021, 08.00 sampai 10.00 membuat laporan observasi. Dikerjakan secara bersama menggunakan Google Docs di alamat https://docs.google.com, spreadsheets, D. 1 FC 3 WAK. 2, 3, 4. Setiap anggota kelompok wajib membuat rekaman aktivitas proyek, log activity. Ini yang kemudian akan dikumpulkan ke guru pada saat penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. 1. Penyusunan laporan kemajuan. Laporan kemajuan merupakan laporan singkat yang berisi tentang A. Deskripsi umum proyek. B. Temuan masalah di lapangan. C. Solusi yang diambil. D. Kendala pengembangan. E. Rencana tindak lanjut penyelesaian pengembangan aplikasi. Kalian dan kelompok kalian dapat membuat laporan singkat ini menggunakan aplikasi pembuat presentasi atau aplikasi pengolah kata. 2. Penyusunan laporan akhir. Laporan akhir merupakan laporan lengkap pengerjaan PLB. Laporan ini berisi hal-hal berikut. A. Deskripsi umum proyek. B. Temuan masalah di lapangan. C. Solusi yang diambil. D. Proses desain dan pengembangan aplikasi. E. Demo aplikasi. F. Saran. Kalian dan kelompok kalian dapat membuat laporan singkat ini menggunakan aplikasi pembuat presentasi atau aplikasi pengolah kata. Selain laporan, pastikan kelompok kalian juga mengumpulkan desain prototipe dari aplikasi yang dibuat. Tantangan. Apakah kelompok kalian dapat mengimplementasikan desain aplikasi kalian menjadi sebuah program utuh atau aplikasi? Kalian bebas mengimplementasikan aplikasi kalian dalam bahasa pemrograman apapun yang kalian kuasai. 3. Refleksi dan evaluasi diri. Selain guru yang memberikan evaluasi, kalian juga diberi kesempatan untuk menyusun evaluasi atau refleksi diri. Refleksi diri bersifat individu dan juga kelompok. Setelah kalian mengisi refleksi diri dan kelompok, kalian dapat mengumpulkannya ke guru. Setidaknya, ada 3 aspek yang ditanyakan saat mengisi refleksi diri, yaitu deskripsi pengalaman yang kalian dapatkan, kendala yang kalian hadapi, serta tindak lanjut kalian terhadap pengalaman bekerja secara berkelompok maupun form evaluasi di siswa. Nama siswa. Selama mengerjakan proyek ini, saya mendapatkan Selain guru yang memberikan evaluasi, kalian juga diberi kesempatan untuk menyusun evaluasi atau refleksi diri. Refleksi diri bersifat individu dan juga kelompok. Setelah kalian mengisi refleksi diri dan kelompok, kalian dapat mengumpulkannya ke guru. Setidaknya, ada 3 aspek yang ditanyakan saat mengisi refleksi diri,
yaitu deskripsi pengalaman yang kalian dapatkan, kendala yang kalian hadapi, serta tindak lanjut kalian terhadap pengalaman bekerja secara berkelompok maupun saat mengisi refleksi maupun individu. Form evaluasi di siswa. Nama siswa. Selama mengerjakan proyek ini, saya mendapatkan kendala yang saya hadapi. Di masa yang akan datang, jika saya bekerja secara baik kelompok, saya akan melakukan Selain mengevaluasi diri kalian sendiri, kalian juga diberi kesempatan untuk memberikan penilaian kepada teman sekelompok. Kalian dapat menuangkan penilaian terhadap teman kelompok dalam format berikut. Penilaian itu akan menjadi bahan berharga untuk perbaikan diri teman kalian. Berikan kritik yang objektif dan saran membangun dengan sopan. Form evaluasi individu terhadap teman satu kelompok. Nama siswa evaluasi kualitatif. Satu siswa A-siswa ini mampu menjadi pemimpin di kelompok ini. Mampu membangun kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Perlu ditingkatkan kemampuan menulisnya. 2 siswa B. 3 siswa C. 4 siswa D. 5 siswa E. Refleksi individual. 1. Refleksi individual tentang proyekku. Aspek refleksiku. Secara keseluruhan, apakah saya puas dan senang mengerjakan proyek ini? Mengapa? Apakah proyekku keren? Kerennya di mana? Pengalaman apa yang paling mengasyikkan dalam proyek ini? Pengalaman apa yang paling tidak menyenangkan dalam proyek ini? Apakah saya senang dengan peran saya? Andai kata boleh memilih peran lain, peran apa yang saya inginkan? Apakah saya puas dengan hasilnya? Adakah yang masih perlu saya perbaiki dan saya sempurnakan? 2. Dari pengalaman mengerjakan proyek ini, tuliskan refleksi kalian tentang relasi proyek yang dikerjakan dengan konsep elemen pengetahuan mata pelajaran informatika dan bidang lain. Jelaskan dengan ringkas konsep yang perlu untuk mengerjakan proyek, yaitu untuk BK, TIK, SK, JKI, AD, AP, DSI, bidang lain.